Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis. Ini adalah terkait dengan petrologi plastik yang bersifat analisis. Baik, diagnosis itu apa? Diagnosis itu ada beberapa yang mengatakan itu dalam batuan sedimen plastik itu sering disebut sebagai proses litifikasi, yaitu keseluruhan proses setelah pengendapan batuan sedimen yang terjadi pada suhu yang rendah dan juga pada tekanan, ya, karena tekanan yang rendah sebelum sampai kepada proses metamorfisme. Nah, pada beberapa batuan itu biasanya litifikasi ini bisa terjadi bersamaan atau kejadiannya itu seketika setelah proses pembatuan itu sendiri. Misalnya pada batuan karbonat, pada batuan evapor dan juga batuan vulkanik plastik itu proses pembatuannya itu terjadi sesaat setelah proses pengendapannya. Nah, dua hal yang penting di dalam proses diagnosis atau litifikasi itu adalah pemadatan atau kompaksi dan juga proses penyemanan atau sementasi. Nah, dari sisi aspek petrofisika, hampir semua proses diagnosis pada batuan sedimen plastik itu akan mengakibatkan penurunan porositas dan permeabilitasnya. Kalau kita lihat dari rezim diagnosis yang disampaikan oleh Sandbox itu, kalau ini ada gradien geothermal yang tinggi dan ini gradien geothermal yang normal, di mana gradien geothermal normal itu ya 30 kenaikannya itu sekitar 30 derajat per kilometer atau ini yang tinggi ya, gradien geothermal yang cukup tinggi ini hampir 1 derajat per 30 meter. Sementara yang ini gradien rendah ini gradien rendah itu 1 derajat per 100 meter. Sehingga di dalam segitiga inilah proses diagnosis itu terjadi mengikuti pola gradien yang sedang atau biasanya gradien yang umum, ini relatif gradien yang umum. Selebihnya pada kenaikan suhu yang tiba-tiba yang besar pada kedalaman yang masih rendah, ini biasanya akan menghasilkan metamorfisme kontak. Sementara pada lepas di kedalaman ini sekitar 4-5 km dan suhu lebih dari 200 derajat itu sudah akan mulai berubah menjadi low grade metamorphism. Sementara kondisi di bawah ini hampir secara natural tidak ada ini. Artinya tidak ada penambahan suhu yang sampai tidak ada penambahan suhu pada penambahan ketebalan lebih dari 100 meter, itu sangat jarang kondisinya. Nah, ini perubahan fisika, kimia, biologi setelah pengendapan ini contohnya bisa digambarkan dalam beberapa stage seperti ini. Kalau ini adalah kedalaman ya atau ketebalan batuan overburdennya, dan ini dengan penambahan suhu sekitar 1 derajat per 30 meter ini cukup tinggi ya. Terus kemudian penambahan tekanannya juga kira-kira 1 bar per 4 meter, maka ini beberapa stage yang akan terjadi seperti ini ya. Misalnya pada awalnya ini ada masih masih kondisi lingkungan pengendapan itu
kadang-kadang tersingkap di permukaan atau di bawah air permukaan. Ya, jadi ini masih porositasnya sangat tinggi. Pada beberapa meter di bawahnya, ini katakanlah misalnya puluhan meter di bawahnya, maka akan terjadi tekanan air permukaan, air saling terjadi penekanan, kemudian beberapa kompaksi juga mulai terjadi di sini. Awal sementasi juga terjadi di sini. Pada kedalaman sampai ratusan meter, bahkan sampai 1000 meter, maka akan mulai terbentuk formasi air asin, ya. Kemudian sementasi kimiawi dan kompaksi akan semakin intensif dan akan mengurangi porositas dan seterusnya. Pada tahap yang selanjutnya, ini setelah tahap 3 kedalaman secara normal, ini mungkin adalah di tahap yang keempat ini, semakin terjadi penambahan kedalaman, barangkali mungkin terjadi proses tektonik, pelipatan dan sebagainya. Ini akan menjadikan porositas semakin rendah dan seterusnya bertambah terus sampai stage yang kelima ini. Tapi apabila ini terus bertambah, maka dia akan berubah menjadi regional metamorphism. Atau sebaliknya, ketika pada beberapa proses di bawah ini kemudian terjadi istilahnya pengangkatan, pelipatan dan sebagainya, atau patahan yang menyebabkan batuan itu justru mendekati permukaan, maka dia akan sampai pada stage 6 ini. Ini justru dia akan berhubungan lagi dengan air permukaan, ya, kemudian terjadi proses desementasi istilahnya, kemudian terjadi pelapukan dan sebagainya. Itu nanti akan menyebabkan proses-proses ini nanti bisa dibagi-bagikan menjadi beberapa tahapan dalam proses diagnosis. Ya, mekanismenya seperti ini, menurut Wooden dan Burley 2003. Jadi suhu yang terjadi ketika proses diagnosis itu masih sekitar di bawah 220, kedalaman 4 sampai 7 km. Nanti kalau sudah meningkat lagi, itu akan mulai terjadi metamorphism. Ya, diagnosis itu akan akan mengalami 4 proses utama, yaitu kompaksi, sementasi, pelarutan, dan pertumbuhan mineral organik. Nanti ada beberapa proses yang lain. Sementara kalau dilihat dari levelnya, tadi berdasarkan kedalamannya tadi yang dijelaskan sebelumnya, maka akan terjadi apa yang namanya level eugenetik, kemudian mesogenetik, dan telogenetik. Eugenetik itu pada metamorfisme awal pada kedalaman yang masih dangkal. Kemudian mesogenetik itu metamorfisme diagnosis yang terjadi pada kedalaman yang lebih besar. Sedangkan telogenetik itu ketika proses diagnosis itu kemudian mengalami proses pelipatan, pengangkatan dan sebagainya, sehingga justru kembali kepada daerah yang dekat dengan permukaan. Ya, ini penggambaran proses diagnosis menurut Wooden dan Burley. Jadi setelah pengendapan ini terjadi eodiagnosis, kemudian setelah terjadi efektif burial, penumpukan batuan-batuan sedimen di atasnya, maka akan semakin tebal, semakin dalam, ya, proses kompaksi dan sementasi semakin terjadi, maka akan terjadi apa yang namanya mesogenesis. Ya, ini misalnya akibatnya akan terjadi seperti ini, ya, kompaksi dan keluarnya air porositas, air pori, kemudian terjadi dehidrasi pada lempung, gypsum dan material lain dan sebagainya. Ya, prosesnya seperti ini. Nah, kalau terjadi proses apapun, baik eugenesis maupun mesogenesis ini, sehingga terjadi ini tadi structural inversion, misalnya pelipatan, pengangkatan, besar naik misalnya, maka dia akan
kembali ke dekat permukaan, batuan-batuan tersebut kembali ke dekat permukaan dan berinteraksi dengan air permukaan menjadi apa yang namanya proses telogenesis. Baik, ini beberapa kejadian pada eugenetik, yaitu diagnosis pada kedalaman yang rendah atau awal dari diagnosis. Ya, ini terjadi aktivitas organisme yang merusak struktur sedimen, ya terjadi bioturbasi itu misalnya organisme merusak struktur karena membuat rumah, mencari makan dan sebagainya. Kemudian aktivitas bakteri itu bisa menghasilkan warna hitam pada sedimen yang di lingkungan hangat, lembab dan non marine. Aktivitas organisme aktivitas bakteri itu bisa menjadikan batuan itu lebih berwarna hitam karena dia sebagai organisme banyak mengandung kalsium atau karbon. Kemudian terjadi laterisasi atau terjadinya tanah yang kaya besi dan alumina pada daerah yang iklim hangat, sementara pada daerah yang kering itu akan terjadi apa yang namanya calcrete, yaitu lapukan yang kaya akan unsur Ca, ya, kalium, tetapi menjadikan tanahnya keras. Ya. Kemudian terjadi zeolit autogenik. Ini pada daerah-daerah yang beriklim lembab, ini terutama akan terjadi zeolit pada awal-awal diagnosis. Kemudian oksida besi ini terjadi di daerah ini juga. Jadi oksida besi itu menjadikan batuan yang berwarna merah. Itu terjadi pada diagnosis proses awal ini. Juga pembentukan mineral-mineral lempung awal dari perubahan mineral-mineral feldspar terutama, ya, illich, smectite itu terbentuk pada fase-fase ini. Kemudian juga pembentukan autogenik kuarsa feldspar itu juga mulai terjadi pada diagnostik awal ini. Pada mesogenetik, proses yang lebih dalam ini akan terjadi peningkatan tekanan dan suhu, perubahan komposisi fluida, terjadinya garam-garam, ya, dan munculnya material organik halus. Kemudian proses mekaniknya justru terjadi peretakan dan juga proses penghancuran butiran karena overpressure misalnya. Yang jelas terjadinya pengurangan porositas karena kompaksi, ya, dan juga proses-proses kimiawi. Dengan bertambahnya kedalaman, maka proses batu pasir berubah secara terbatas, sementara serpih berkurang secara logaritmik. Artinya pada kedalaman ini, serpih itu akan mengalami pengurangan porositas secara logaritmik, secara lebih signifikan dibandingkan dengan batu pasir. Jadi kemudian peningkatan reaksi kimia secara eksponensial itu karena kenaikan suhu. Jadi dengan bertambahnya suhu pada kedalaman itu secara eksponensial itu ternyata mempercepat pembentukan mineral-mineral autogenik. Pada suhu-suhu tertentu di bawah sana itu terjadi menjadi katalis untuk terjadinya pembentukan mineral-mineral autogenik, terutama mineral-mineral lempung. Kemudian yang jelas terjadi beberapa pengurangan ruang pori, ya, karena bertambahnya daya larut itu menjadikan ruang porinya terisi oleh semen. Dan kemudian terjadinya perubahan kontak butiran, ya, dari point kontak menjadi long kontak terus bertambah menjadi konkav kontak, bahkan sampai kepada nanti suture itu terjadi di sini. Kemudian mineral-mineral lempung, smectite, kaolinit yang awal-awal tadi ini digantikan produk-produk yang lebih stabil, yaitu terjadinya airit dan klorit.
Ini pada kedalaman yang mesogenesis ini juga terjadinya organik, munculnya material organik karena proses fermentasi bakteri, yaitu justru bisa menghasilkan bakteri-bakteri pada kedalaman tertentu yang nanti pada fase-fase tertentu dia bisa misalnya nanti pada diagnosis pada pembentukan atau pematangan hidrokarbon dan sebagainya, itu proses-proses organisme ini akan banyak mempengaruhi. Ya, misalnya ini contohnya yang bawah ini mikrobian, diikuti peningkatan proses kimiawi, nah ini akan menghasilkan kerogen. Jadi awal-awal terbentuknya hidrokarbon itu juga terjadi pada diagenetik mesogenik ini. Pada diagenesis selanjutnya yaitu telogenik, di mana proses mesogenik atau eugenesisnya tadi mengalami perubahan karena proses tektonik menjadi dekat permukaan, maka terjadi interaksi mineral dan fluida dan pori antar butir yang menjadikan pelarutan, dissolution. Terbentuknya juga mineral-mineral baru karena interaksi dengan air permukaan, ya, terutama mineral orogenic overgrowth kuarsa dan feldspar. Kuarsa yang terbentuk lebih baru ditambahkan pada butiran detritus kuarsa. Ya, kemudian pembentukan feldspar autogenik karena kestabilan potasium pada fluida pori. Kemudian ini juga produk diagnosis pelarutan feldspar dan produksi kaulinit untuk mengisi pori. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa kejadian diagnosis mulai dari kompaksi, sementasi, pelarutan dan pertumbuhan mineral autogenik. Apa yang terjadi di sana? Prinsipnya kompaksi itu terjadi pada batuan akibat overburden. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa kompaksi itu akan lebih efisien terjadi pada batuan-batuan organik, ya, dan juga mat, lumpur, misalnya terjadinya pada endapan-endapan pit, gambut, dan juga endapan-endapan lumpur itu akan lebih lebih signifikan akibatnya dibandingkan dengan kompaksi pada batu pasir misalnya. Ya, ini bagaimana beberapa proses dan pengaruhnya terhadap pengurangan porositas selama proses diagnosis. Ini proses mekanikal kompaksi ini terjadi pada awal-awal, ya, kedalaman awal. Ya, porositasnya kira-kira nanti akan berkurang seperti ini. Ya, mulai dari 50% dan 60% sampai dengan 0. Ya, kemudian bagaimana intergranular pressure, ya, pelarutan dari antar butir, pengaruhnya pada kedalaman 1000 sampai 2000 meter, dan semen kuarsa ini yang paling besar terjadi pada kedalaman lebih dari 2000 sampai kedalaman sekitar 5000. Ini pembentukan semen-semen kuarsa ini terbentuk pada sini, dan juga dolomitisasi terjadi juga pada kedalaman yang besar ini. Proses-proses pembentukan minyak, gas, dan sebagainya terjadi pada sekitar kedalaman 2500-5000 yang efektif. Ini pembentukan minyak dan gas ini termasuk dari bagian dari diagnosis pada dasarnya. Nah, ini bagaimana kompaksi itu terjadi pada pengaturan butiran, ya, misalnya butiran pengaturan yang hubungannya tangensial seperti ini, saling bersinggungan butir menjadi lebih kompak, ya, menjadi lebih rombis, namanya rombohedral, hubungan bentuk-bentuknya rombohedral. Ya, kalau ini bentuknya masih kubik, berbentuk saling bersinggungan, poin kontak. Kalau yang ini sudah menjadi long contact, bahkan konkav convex. Nah, ini ilustrasi saja ketika kita mempunyai batu pasir atau pasir dengan lumpur seperti ini. Setelah kompaksi, kita lihat bahwa mudstone dari mud, batu lumpur dari lumpur, dibandingkan sandstone, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Hampir 50% mudstone-nya itu berkurang ketebalannya, sandstone-nya relatif masih
stabil. Ini bagaimana perkembangan dari butiran akibat tekanan ya. Hubungan yang masih point kontak akan berubah menjadi long kontak seperti ini, kemudian konkav konveks, dan terus akhirnya menjadi suture. Ini semuanya menggambarkan proses penambahan tekanan ya, begini. Ini juga beberapa gambaran bagaimana proses tekanan itu akan menyebabkan perubahan tekstur dan pengurangan volume bulk batuan. Ya, ini terjadi misalnya seperti ini. Ini plastika lempung misalnya, kemudian ada kuarsa, maka dia akan menjadi lebih, volumenya akan menjadi lebih padat seperti ini. Mika yang awalnya ke sana kemudian juga semakin padatkan seperti ini. Beberapa batuan yang saling berhubungan menjadi konkav konveks juga dia pada dasarnya akan mengalami proses pengurangan volume. Ini bagaimana proses itu terjadi ya, dari mulainya awal dari pengendapan sampai terjadinya proses penambahan mechanical kompaksi sampai dengan kimiawi. Proses kimiawi selanjutnya ya, silahkan dipelajari ini bagaimana proses-proses yang selanjutnya terjadi. Ini menurut Worden. Ini contoh dari gambar-gambar mikroskopis ya, ini contoh dari long contact, ini poli-polinya mestinya. Ini contoh dari konkav konveks ya, konkav konveks saling memakan ini mineral feldspar dengan butiran kuarsa, ini kelihatannya ini saling termakan. Ini polikristalin barangkali ya, polikristalin kuarsa saling konkav konveks seperti ini. Ini ada di batu pasir formasi Ritan di Kalimantan Timur. Ini ilustrasi saja seandainya terjadi kompaksi antara beberapa perlapisan ya. Ini misalnya yang garis-garis ini adalah marine deposit, terus kemudian ini pit atau gambut. Kemudian kalau ini ada contohnya channel deposit, batu pasir mestinya. Ini dia akan terlihat bagaimana mekanisme yang akan terbentuknya. Channel deposit ini akan relatif mempertahankan bentuknya sehingga endapan-endapan yang lain akan mengikuti pola-pola sedimen di bawahnya karena perbedaan tingkat kompaksi dari satu material ke material yang lain. Ya, ini masih kompaksi. Ini adanya pressure dissolution, ini akan meningkatkan interlocking antar butiran, dan tentu saja dia akan meningkatkan proses solidifikasi. Kemudian ada juga apa yang istilahnya stylolit, yaitu bentuk-bentuk yang tidak rata, terutama pada batu gamping yang banyak terjadi. Ini seperti proses suture ya, proses suture. Ya, ini contoh dari gambar stylolit ya. Dulunya ini adalah biasanya dulunya adalah batas litologi satu dengan yang lain, tapi karena adanya proses tekanan yang besar dia akan menyebabkan batas-batasnya mengalami seperti ini. Ada kombinasi antara proses pelarutan dan juga kompaksi. Ini tadi untuk menggambarkan bagaimana proses pengurangan porositas ya, terutama porositas pada batu pasir dan batu lempung berdasarkan kedalamannya ya. Misalnya pada awal-awal sedimentasi di awal permukaan itu batu lempung atau lumpur itu porositasnya bisa sampai extremely 70%. Tetapi dengan bertambahan tekanan akibat pembebanan, dia akan berkurang signifikan. Bahkan secara teoritis di kedalaman 4000 porositas dari lempung atau batu lempung itu sudah hilang. Sementara porositasnya pasir ini di bagian awal itu bisa sampai 50% lah. Ya, ini contoh yang paling maksimum.
sampai di bawah 20%, tetapi dia masih tetap bertahan dan secara teoritis sampai kedalaman 7.000 itu batu pasir masih bisa mempunyai tingkat porositas sampai kira-kira ya hampir 20%. Proses yang kedua adalah sementasi. Ya, sementasi ini terjadi karena pelarutan ya, pelarutan kimiawi, yang mana pelarutan kimiawi itu sebenarnya bisa terjadi tanpa harus ada tekanan. Bahkan setelah pengendapan itu proses ini juga akan terjadi proses sementasi. Semen yang umum itu adalah kalsium karbonat, kemudian silika, biasanya adalah microquartz, dan juga mineral lempung. Yang pasti sementasi akan mengurangi porositas dan permeabilitas. Ya. Ini secara deskriptif, menurut Sambok, sementasi adalah proses di mana mineral yang terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada dalam pori dan kemudian naik ke atas permukaan butiran atas substrat kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada. Ini menurut Gordon dan Burley tadi, semen berbagai macam semen tadi, kuarsa, karbonat, mineral lempung, semen feldspar juga ada, pirit, dan juga anhidrit. Ini bentuk-bentuk proses penyemenan ya. Kalau ini adalah contoh ini mineral kuarsa, ini adalah plagioklas, misalnya feldspar plagioklas. Nah, ini bentuk-bentuk semen kuarsanya, awal-awal semen kuarsa. Dan kemudian bisa juga terjadi proses ini sementasi kalsit atau dolomit di dalamnya sini, awal-awalnya tadi, sebelum ini proses kimiawi berjalan lebih lanjut. Ini ketika prosesnya berjalan lebih lanjut, semen-semen contohnya ini perubahan semen-semen kimiawi atau dolomitisasi semakin berjalan dan pada akhirnya mineral-mineral tersebut berubah seperti ini, didominasi oleh mineral kalsit atau dolomit, sementara mineral-mineral yang lain akan menjadi semakin larut ya seperti ini. Baik, semen yang banyak terjadi itu adalah semen silika dan nanti Anda akan bisa membaca lebih banyak dari mana semen-semen silika itu berada. Jadi contoh yang paling umum adalah semen silika itu sumbernya dari mana? Silika itu terjadi karena pelarutan silika oleh air meteorik selama pelapukan batuan, itu akan menghasilkan pelarutan silika. Kemudian juga pelarutan cangkang organisme seperti diatome, ya, radiolaria ini sebenarnya cangkang-cangkang yang banyak mengandung silika. Kemudian juga pelarutan silika dari butiran kuarsa. Kemudian ada juga pressure solution dari butiran kuarsa dan juga lepasnya silika dari reaksi mineralogi. Ya, reaksi pada mineral lempung, feldspar, penggantian fragmen vulkanik dan sebagainya itu melepaskan silika. Ya, ini contoh dari bagaimana semen silika itu mengisi di antara butir-butir ini ya, kuarsa-kuarsa. Ya, tapi ini prinsipnya diisi oleh semen chert ini dari silika. Ini hasil dari proses sementasi itu ada juga kadang-kadang berupa nodul yang berbentuk yang tidak teratur dan juga concretion rounded adalah contoh-contoh dari semen yang cukup besar. Kalau Anda nanti melihat pada batu lempung misalnya, nanti Anda akan melihat saat nodul-nodul, bunderan-bunderan itu gumpalan-gumpalan yang berupa seperti konglomerat itu sebenarnya adalah karena proses sementasi dari mineral silika. Ya, ini contoh yang lain dari kenambangan sementasi pirit yang berbentuk nodul-nodul, ya berbentuk jarum-jarum seperti ini. Juga di tempat yang sama tadi di sandstone formasi Ritan. Ya, ini prosesnya kadang-kadang yang seringkali kita akan menjadi confused itu sebenarnya ini adalah proses sementasi ataukah sebenarnya alterasi, proses penggantian batuan karena berdekatan dengan
meteorit, air meteorit, ataukah sementasi proses-proses pelarutan dari batuan yang ada sebelumnya. Jadi ini memang perlu pendalaman untuk mengetahui proses tersebut. Tapi ini prinsipnya contoh-contoh dari klorid ya, tadi awal-awal klorid tadi, kalau ada klorid seperti ini umumnya sebenarnya adalah proses yang terjadi pada telogenesis. Ya, ini juga pengisian zeolit pada pore filling, namanya pengisian pada pori-pori. Ya. Proses yang ketiga itu adalah pembentukan mineral autigenik, pelarutan dan mineral autigenik. Kalau pelarutan itu adalah pemindahan seluruh atau sebagian mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga. Jadi namanya larut. Jadi mineral-mineral tersebut mineral-mineralnya itu berpindah ke tempat yang lain sebagian atau secara keseluruhan. Yang kemudian dia akan meninggalkan pori-pori misalnya kalau pelarutan itu. Sementara kalau pembentukan mineral autigenik itu mineral yang terbentuk in situ karena interaksi antara mineral-mineral yang sudah ada dengan fluida dari fluida formasi. Nah, ini contohnya misalnya perubahan feldspar dan gelas vulkanik menjadi lempung, itu yang jelas ya, banyak mineral mineral lempung dari feldspar dan juga gelas vulkanik, atau perubahan dari mineral lempung satu ke mineral lempung yang lain, itu adalah terbentuknya mineral autigenik. Ya, mineral autigenik itu bisa terjadi yang namanya pore lining, jadi terbentuk menyelimuti butiran, kadang-kadang menjadi pore filling, mengisi di antara pori-pori butiran tersebut, atau kadang-kadang fracture filling, ada fracture kemudian terisi oleh pembentukan mineral-mineral baru. Yang intinya prinsipnya mineralisasi ini bisa menjadi semen umumnya atau bisa menjadi grain. Tapi karena autigenik umumnya akan terdefinisi sebagai semen. Atau pseudomorph replacement. Jadi menggantikan mineral-mineral yang ada ini, ya, pengisian mineral-mineral yang ada ini. Baik, ini aragonit semen, ya, tentang aragonit semen. Kemudian yang ini adalah sementasi mineral pada coral skeleton. Jadi ini sebenarnya coral secara umum ini butirannya terisi oleh semen-semen kalsit. Ya. Ini juga terjadi semen-semen silika di antara butir-butir oid. Ya. Ini adalah proses-proses sementasi. Ini adalah smectite, montmorillonite, yang dilihat dari SEM. Pembentukan mineral autigenik, ya contohnya juga termasuk pembentukan zeolit, zeolitisasi itu juga termasuk jadi mineral autigenik. Dia berfungsi bisa jadi umumnya berfungsi sebagai semen, tetapi kadang-kadang hanya berubah menjadi mineral-mineral lempung yang tidak terlalu kuat. Kesannya seolah-olah seperti matriks saja, tetapi dia umumnya dari mineral-mineral lempung. Tetapi tidak harus menjadi semen. Ya. Kemudian juga proses pelarutan, mestinya proses pelarutan tadi bagaimana berubahnya atau berpindahnya mineral-mineral akibat interaksi antar butiran, ya seperti ini. Pelarutan pada batuan sedimen akan mengakibatkan void atau pori-pori. Ini juga pelarutan plagioklas membentuk mineral-mineral sekunder, ya di tempat yang lain atau di situ juga karena interaksi dengan fluida ini dari plagioklas. Ya, prinsipnya juga bagaimana pewarnaan pada batuan sedimen itu adalah bagian dari proses diagenetik. Ya, misalnya perubahan komposisi mineral banyak mengandung Fe, contohnya hematit, limonit menjadi warna merah atau kuning. Kemudian material dengan kandungan organik yang tinggi akan menjadi hitam dan abu-abu gelap. Dan juga misalnya coating dari pelapukan mineral
FeMg oksida ini menjadi merah, ya, apa namanya, pewarnaan permukaan itu adalah juga bagian daripada proses diagnosis. Ya. Ini kalau kita lihat pewarnaan dari batuan sedimen mulai dari hitam menjadi grey, kemudian coklatan sampai red. Itu kalau dilihat perubahannya kemungkinan adalah yang red itu daerah-daerah yang terjadi diagnosis di terestrial, yang berwarna abu-abu, hijau itu biasanya terjadi adanya sirkulasi air yang rendah. Terus kemudian kalau yang semakin hitam itu tidak ada air permukaan, biasanya airnya diam, tidak ada sirkulasi air. Kemudian ini kalau dilihat proses dari peningkatan oksigen, jadi semakin berwarna hitam itu adalah daerah-daerah yang tidak banyak oksigen, anaerob misalnya menjadi daerah yang aerob. Jadi yang warna merah itu karena banyaknya interaksi dengan oksigen. Itu untuk menunjukkan bagaimana proses diagnosis sebenarnya terjadi juga pada pewarnaan batuan sedimen. Ya, saya pikir ini secara tabelnya nanti Anda bisa lihat apa yang terjadi dengan proses-proses tadi secara ringkasannya, bagaimana kompaksi terjadi, mekanisme diagnosisnya seperti apa, kemudian efek dari diagnosis itu seperti apa. Kompaksi, sementasi, ya ini adalah ringkasan dari beberapa apa yang saya jelaskan tadi, kemudian terjadinya pelarutan, dan juga pertumbuhan mineral autogenik. Anda bisa membaca ini sebagai ringkasan, dan saya pikir saya cukupkan untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.